dan tersingkapnya rahasia tersebut, bal tilkal asrari, bahkan ya rahasia-rahasia yang lain, bukan cuma satu saja, lahu darajatun, itu baginya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika sir itu tersingkap, ya rahasia-rahasia itu tersingkap, nah pada diri seseorang itu ternyata antara satu orang dengan yang lain itu beda-beda. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 342 ya. Langsung saja, ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Al-faslus tsani, ya, pasal yang kedua ya, pasal yang kedua dari kitab Qawaidul Aqaid ya. Yang mana pada pasal pertama itu kita sudah membahas terkait dengan dua kalimat syahadat ya, maknanya ya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang di pasal yang kedua ini yang mau kita bahas, fi wajhi tadriji ilal irsyadi wa tartibi darajatil i'tiqad ya, terkait dengan ya bentuk at-tadrij, bentuk tahapan-tahapan ilal irsyadi kepada tuntunan ya, kepada kebenaran yang seharusnya, wa tartibi darajatil i'tiqadi, dan juga aturan-aturan atau tingkatan-tingkatan derajat-derajat i'tiqad atau masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah akidah. Nah, i'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, anna ma dzakarnahu fi tarjamatil aqidati yang bagi ayyuqaddama ila as-sabiyyi fi awwali nusyu'ihi liyahfadha hifdhan ya. Sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan fi tarjamatil aqidati, terkait dengan pembahasan akidah ya, pada pembahasan yang sebelumnya makna dua kalimat syahadat itu, maka itu yang bagi sepatutnya, kata beliau, ayyuqaddama ya, dipersembahkan, itu yang dikedepankan, yang didahulukan, ila sobi, kepada anak-anak, fi awwali nusyu'ihi, pada awal nusyu'ihi, perkembangannya ya, liyahfadhahu hifdzan, agar supaya dia menghafalnya hifdzan, dengan suatu hafalan. Artinya bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan makna dua kalimat syahadat itu merupakan sesuatu yang lebih diutamakan, yang lebih didahulukan, diajarkan kepada seorang anak itu ketika usia-usia perkembangannya. Untuk apa? Agar supaya dia hafal ya, dengan hafalan yang benar tentunya. Nah, summa, kemudian, la yazalu yankashifu lahu ya, senantiasa itu kemudian akan tersingkap lahu, bagi dia, maknahu, maknanya nanti, fi kibarihi, pada usia besarnya atau dewasanya, syai'an fa syai'an ya, sedikit demi sedikit. Jadi dengan sendirinya setelah dia hafal betul dengan mantap, maka makna yang dikandung oleh dua kalimat syahadat itu akan tersingkap, akan dia ketahui sedikit demi sedikit pada usia dewasanya nanti. Nah, fa ibtida'u al-hifdzu, maka permulaannya itu berawal dari al-hifdzu, hafalan dulu, dihafal dulu. Nah, kemudian summa al-fahmu, kemudian barulah pemahaman. Summa al-i'tiqadu, kemudian muncullah al-i'tiqad wal iqanu, dan juga keyakinan, wat tasdiqu bihi, dan juga pembenaran terhadapnya. Jadi didahului dengan dihafal, kemudian nanti akan muncul pemahaman, kemudian buahnya nanti akan muncul akidah, keimanan itu dengan penuh keyakinan dan juga penuh pembenaran terhadapnya. Wadzalika, dan yang demikian itu, mimma yahsulu, termasuk apa yang yahsulu, yang hasil, yang akan muncul, yang ada, fisobi, pada seorang anak, bighairi burhanin, tanpa adanya dalil. Artinya bahwa makna dari dua kalimat syahadat atau akidah yang sudah kita bahas pada sebelumnya itu akan muncul dengan sendirinya, tanpa ada dalil, tanpa ada arahan dan seterusnya, secara otomatis. Nah,
Fa min fadlillahi subhanahu, dan termasuk kemuliaan atau keistimewaan kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala ala qalbil insani, ke atas hatinya manusia itu, ansyarahahu fi awwali nusyu'ihi, bahwasanya Allah melapangkan, membuka hati manusia tersebut fi awwali nusyu'ihi, pada awal berkembangnya, pada awal menanjak usianya, lil imani, untuk beriman, min ghairi hajatin, tanpa ada hajat, ila hujjatin, kepada hujjah, kepada dalil, wa burhanin, dan juga petunjuk. Kurang lebih hampir sama ini maknanya, hujjah dan burhan. Jadi salah satu keistimewaan atau kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hati manusia, yaitu dia akan bukakan, kepada manusia tersebut keimanan di awal usia beranjak dewasanya, tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah dan seterusnya. Wa kaifa yunkaru dzalika, dan bagaimana bisa diingkari yang demikian itu, wa jami'u aqaidil awami, sedangkan semua akidah atau keyakinannya orang-orang awam itu, mabadi'uha, awal mulanya adalah at-talqin, yaitu pengajaran, al-mujarradu, semata, wa taqlidul mahdu, dan juga mengikut al-mahdu secara murni. Artinya teori bahwa keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya setelah dia menghafal lebih dulu, misalnya seperti itu tidak bisa dipungkiri. Kaifa yunkar, tidak bisa dipungkiri. Mengapa? Karena rata-rata, ini contohnya misalnya orang-orang awam itu, orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan itu pada dasarnya, ketika mereka di awal mulanya itu ditalkinkan, diajarkan, hanya sekedar dikasih tahu, hanya sekedar diberitahu, dan hanya sekedar dia mengikut kepada apa yang diberitahukan kepada dia, itu dengan sendirinya akidah itu akan tertanam pada diri mereka. Nah, ini petanda bahwa teori ini adalah teori yang memang itu diakui. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau di sini. Naam, kata Imam Al-Ghazali, yakunul i'tiqadul hasilu, adalah keyakinan atau i'tiqad yang muncul bimujarradit taklid, dengan sekedar taklid saja, mengikut saja, ghairu khalin an naw'in min ad-dha'fi fil ibtida'. Itu tidak kosong dari nau'in, bagian min ad-dha'fi, berupa kelemahan fil ibtida'i, pada awal mulanya. Memang sih kata Imam Al-Ghazali bahwa i'tiqad yang semacam ini yang diperoleh melalui taklid semata memang sih tidak kosong, artinya rawan dengan kelemahannya itu pada awal mulanya. Nah, ala makna, atas makna bahwasanya annahu, bahwasanya ia yaqbalul izalata, itu masih bisa menerima al izalata, pelengseran, binakidihi, dengan lawannya, andai kata ulkiya ilaihi, diarahkan atau dipaparkan atau diserangkan ilaihi, kepadanya. Jadi taklid semata yang melahirkan keyakinan itu di awal mula, kata beliau, memang rawan dari yang namanya kelemahan, jadi belum terlalu kuat. Maksudnya lemah di sini adalah ketika orang itu misalnya diserang dia, dirongrong keyakinannya itu dengan lawannya, misalnya dalam hal ini misalnya akidah itu berhubungan dengan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Esa, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini misalnya nakidnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak Esa, itu yang diserangkan kepada si muqallid ini, maka itu masih bisa lengser itu keyakinan yang mengatakan bahwa Allah itu Esa, karena memang masih lemah. Kenapa demikian? Karena itu adalah iman atau i'tikad yang muncul dari taklid. Nah, Imam Al-Ghazali di sini juga mengakui bahwa ada sisi negatifnya, kurang lebih seperti itu. Tetapi wala budda min taqwiyati, karena seperti itu masih bisa dirongrong, masih bisa dilengserkan, maka tidak boleh tidak min taqwiyatihi, harus ada penguatannya, harus dikuatkan, wa isbatihi, dan pengokohannya harus ada, harus dikokohkan, fi nafsis sobi, pada dirinya anak kecil itu, wal ami, dan juga orang-orang awam yang bertaklid itu, hatta yatarassakha, agar supaya dia itu mantap, yatarassakha wala yatazalzala, dan dia tidak goyah. Jadi harus ada bentuk penguatan. Nah, penguatannya nanti akan beliau bahas di bawah.
Walaysat tariqu, bukanlah jalan atau cara fi taqwiyatihi dalam menguatkan keimanan yang seperti ini wa isbatihi dan mengokohkannya ayu'allama sin'atal jadli wal kalam, bahwasanya diajarkan ia anak-anak tersebut dan orang awam itu sin'atal jadli, yaitu perbuatan berdebat, artinya gaya berdebat, wal kalami dan juga gaya berkata-kata yang dibahas dalam ilmu kalam. Nah, jadi kata beliau, cara untuk menguatkan itu bukan malah anak itu diajarkan atau orang awam itu diajarkan bagaimana caranya berdebat, bagaimana caranya berdiskusi sesuai yang dibahas dalam ilmu-ilmu kalam atau ilmu-ilmu falsafah. Bal akan tetapi, nah ini penguatannya, yastagilu bitilawatil Quran. Justru anak itu harus sibuk bitilawatil Quran dengan membaca Al-Quran, wa tafsirihi dan tafsirnya. Nah, itu bentuk penguatannya, bukan mengajarkan berdebat dan seterusnya. Wa qiraatil hadis, dan membaca hadis, wa ma'anihi dan juga mengetahui makna-maknanya. Wa yastagilu biwadha'ifil ibadati, dan ia sibuk dengan tugas-tugas al-ibadati, ibadah-ibadah dan seterusnya. Nah, fala yazalu i'tiqaduhu yazdadu rusukhan bima yaqra'u sam'ahu min adillatil Qur'ani wa hujajihi. Nah, maka akan senantiasalah akidahnya anak-anak dan orang awam tersebut dengan cara penguatan yang seperti ini, yazdadu itu bertambah, rusukhan kemantapannya, bima yaqra'u dengan apa yang yaqra'u sam'ahu yang masuk kepada pendengarannya, min adillatil Qur'an daripada dalil-dalil Al-Qur'an, wa hujajihi dan juga hujah-hujah Al-Qur'an. Ya, ketika anak itu atau orang awam itu banyak membaca Al-Quran, banyak mengkaji tafsirnya, membaca hadis dan maknanya, maka ini semua akan menjadi hujah, akan menjadi burhan, akan menjadi dalil ya untuk kemudian menjadikan imannya itu semakin kuat, semakin mantap. Wa bima yaridu alaihi min syawahidil ahadisi wa fawaidiha, ya. Dan dengan apa yang datang ke atas dia min syawahidil ahadisi, dari saksi-saksi hadis-hadis, wa fawaidiha dan faedah-faedahnya. Artinya selain dengan Al-Quran, maka yang bisa juga menguatkan kemudian keyakinannya agar semakin mantap adalah ya adanya dalil-dalil ya syawahid al-ahadisi dari hadis, dan faedah-faedah atau makna-makna yang dia bisa ambil, dia bisa pegang dari hadis-hadis tersebut. Nah, wa bima yasta'u min anwaril ibadati wa wadha'ifiha, dan karena apa yang yasta'u yang bersinar alaihi ke atasnya, min anwari al ibadati dari cahaya-cahaya ibadah-ibadah yang dia lakukan, wa wadha'ifiha dan juga tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah ibadah. Nah, ini semua yang akan kemudian menambahkan yang menambahkan i'tikadnya itu menjadi rusuh atau menjadi kuat atau menjadi mantap. Apalagi wabima yasri ilaihi, dan apa yang yasri ilaihi mengalir kepadanya, mim musyahadati solihina berupa menyaksikan orang-orang soleh, wa mujalasatihim dan juga bergaul dengan mereka. Nah, bergaul dan melihat orang-orang soleh juga itu bisa kemudian cahayanya menimpa kita atau mengena kita ya. Keperciklah bahasa kasarnya, itu yang kemudian membuat keyakinan semakin bertambah. Wasimahum, dan juga sifat-sifat mereka, tabiat-tabiat mereka, ciri khas mereka ini ulama-ulama salafun salih, wa sama'ihim dan juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan, wa hayatihim dan juga hayat mereka, keadaan-keadaan mereka, aktivitas-aktivitas kebaikan mereka, ini semua akan menguatkan keyakinan atau i'tikad itu. Fil khudu'i, dalam masalah khudu lillahi azza wa jalla kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa melihat ulama yang tawadu, yang khusyuk, yang khudu, wal khawfi minhu dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal istikanati lahu dan merasa tenang, nyaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fayakunu awwalut talqini, nah maka adalah awal pentalkinan, pengajaran itu ka ilqa'i bidrin fis sadri, itu sama dengan meletakkan ya atau menanam bidrin ya, satu biji ya, tumbuhan benih fis sadri di dalam dada. Nah, wa takunu hadhil asbab, dan adalah asbab-asbab yang kemudian menguatkan keyakinan tersebut yang didapatkan melalui proses talqin itu, kasaki wa tarbiyat, itu sama dengan menyirami ya, menyirami benih tersebut, wa tarbiyati lahu dan mendidik atau merawat ya benih tersebut, hatta yanmu'a sampai dia berkembang, zalikal bidru ya bibit tersebut, wa yaqwa dan semakin menguat.
Jadi kurang lebih ibaratnya seperti benih yang ditanam. Benih yang ditanam itu ya di dalam dada itu yang dimaksud dengan at-talqin, yaitu mengajarkan, sekedar mengajarkan. Kemudian menyirami benih tersebut itu diibaratkan penguatan keyakinan tersebut. Ya, setelah ditalqin kemudian dikuatkan ya, dengan membaca Al-Qur'an tadi di atas dan seterusnya. Ya, itu sama dengan menyirami bibit tersebut. Nah, itu yang kemudian akan membuat dia tumbuh berkembang. Artinya bahwa ya, setelah talqin kemudian dikuatkan dengan qiraatul Quran dan seterusnya, maka iman itu akan semakin berkembang, bertambah ya. Wa yartafi'a syajaratan thayyibatan rasikhatan, dan akan meninggilah ya pohon yang sangat thayyibah, bagus, rasikhatan yang kuat, asluha sabitun yang akarnya itu kokoh, wa far'uha fis samai dan cabangnya itu menjulang ke langit. Artinya tumbuh menjadi besar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, keimanan itu kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Wayang bagi dan sepatutnya juga ayuh rasa sam'uhu minal jadli, itu harus dijaga sam'uhu pendengarannya anak-anak dan orang awam ini minal jadli dari yang namanya perdebatan, wal kalami dan ilmu kalam dan seterusnya, goyatal hirasati semaksimal penjagaan. Artinya semaksimal mungkin harus dielakkan pendengarannya dari yang namanya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan jidal, dengan falsafah dan seterusnya. Fa inna, karena sesungguhnya ma yushawwisuhul jadlu, apa yang merancukan ia oleh al-jadlu, oleh perdebatan itu, aksaru mimma yumahiduhu, itu lebih banyak dari apa yang menerangkannya. Artinya bahwa jadal itu, ilmu perdebatan itu ya, kerancuannya itu lebih banyak ya, ketidakjelasannya itu lebih banyak, kekeruhannya itu lebih banyak daripada kemurniannya, daripada bentangannya, daripada kebaikannya. Nah, itu maksudnya. Wa ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu, dan apa yang merusakkannya itu lebih banyak daripada apa yang memperbaikinya. Jadi ilmu jadal itu dalam merusak itu lebih banyak daripada memperbaiki. Itu kata beliau. Sehingga anak-anak dan orang awam itu harus dielakkan dari yang namanya perdebatan atau bal taqwiyatuhu bil jadli, bahkan ya, taqwiyatuhu menguatkan keimanan itu melalui jalur perdebatan, tudohi itu sama dengan dorbas syajarati, memukul pohon tersebut ya, perumpamannya tadi di atas, bil midaqqati dengan palu minal hadidi yang terbuat daripada besi, roja'a taqwiyatiha ya, sebagai bentuk harapan agar supaya dia kuat ya, semakin dipukul, ditancapkan, dipukul dengan palu, bi antaktaniza ajza'uha ya, sekiranya taktaniza terkumpul itu ajza'uha suku-sukunya, artinya pohon tersebut dipukul dengan palu sehingga dia merendah akhirnya menjadi apa ya istilahnya, menjadi gemuk ya, kurang lebih itu taktanizu, dia kemudian menjadi melempeng ya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, itu perumpamaannya, iktikadnya orang anak kecil dan orang awam itu jika dikuatkan melalui jarul jadal. Artinya yang didapatkan itu justru kerusakan ya. Pohon itu kemudian melempeng dan seterusnya. Warubama, dan bahkan yufattituha, malah menghancurkan pohon tersebut. Dzalika, yang demikian itu, wa yufsiduha, dan merusaknya. Bahkan bukan cuma melempeng, bahkan patah, bercerai-berai, ya, berserakan dan seterusnya. Akhirnya pohon itu pun mati. Nah, itu kalau melalui jalur jadal. Jadi harus dielakkan ya, penguatan iman itu melalui jalur jadal atau perdebatan. Wahwal aglabu, dan itu yang paling ghalib, yang paling sering terjadi begitu. Nah, maksudnya rata-rata orang kalau keyakinannya itu dikuatkan melalui jarul al-jadal akan begitu ujung-ujungnya, yaitu hancur atau rusak. Wal musyahadatu takfika fi hadza bayanan, dan al musyahadatu ya, menyaksikan itu artinya sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan masyarakat. Takfika itu sudah cukup kepadamu pihada terkait dengan ini, bayanan sebagai penjelasan, artinya pengalaman atau kejadian atau bahasa kita faktanya ya, itu sudah menjadi pedoman atau sudah menjadi pegangan ya, yang cukup untuk menjelaskan yang seperti ini, bahwa ya al-jadal itu
itu dapat menghancurkan malah keyakinan atau etikad anak kecil, begitu juga orang-orang awam. Jadi elakkan. Wa nahika bil iyani burhanan, dan mencegahmu bil iyani dengan melihat langsung burhanan sebagai dalil. Artinya dengan kita melihat langsung fakta yang terjadi itu cukup sebagai suatu pegangan yang kita ambil, jadikan pegangan untuk melarang kita, ya, untuk melarang kita untuk melakukan seperti itu, menguatkan keyakinan melalui jadal. Burhanan itu sebagai dalilnya. Oke. Pakis, maka coba bandingkan, kata beliau, akidah ahli salahi wa tuqa, ya. Akidahnya orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa, ya. Min awamin nasi, dari orang-orang awam, ya, kebanyakannya orang-orang itu maksudnya, bi aqidatil mutakallimina wal mujadilina, dengan akidahnya orang-orang ahli kalam, wal mujadilina, dan orang-orang yang selalu berdebat. Coba lihat, kata Imam Al-Ghazali, antara keyakinan orang-orang awam, ya, tetapi orangnya ini baik, orangnya tuqa, ya, dengan orang yang ahli kalam dan orang yang mujadil. Nah, bagaimana perbedaannya? Pataro i'tiqadal ammi, maka kamu akan melihat akidahnya orang-orang awam yang benar tadi ini, fisabati, terkait dengan kokohnya, katau disyamihi, seperti gunung yang sangat kuat, ya. Itu kata beliau. La tuharrikuhu dawahi wasawa'iki, yang tidak bisa ia digoyahkan oleh ad-dawahi, oleh musibah, oleh petaka, bencana, wasawa'iku, dan juga as-sawa'iku, petir dan semacamnya. Itu akidahnya orang awam yang tertanam kuat, ya, ketika mereka itu ditalkin, kemudian ditakwiyah melalui proses membaca Al-Quran, ilmu agama lah, dan seterusnya. Nah, sedangkan orang-orang ahlul jadal, ahlul kalam, itu rata-rata akidah mereka masih bisa digoyahkan, bahkan mudah. Wa aqidatal mutakallim, dan akidahnya orang-orang ahli kalam, al-haris i'tiqadahu, yang membentengi akidah mereka, bitaqsimatil jalili, dengan berbagai macam perdebatan, kakhaitin mursalin, seperti satu benang yang digantungkan fil hawa'i, pada udara, tasbihi ar-rihu marrotan, yang mana dia digoyahkan, ditiup oleh angin, ya, marrotan, satu kali, hakaza, seperti ini, wa marrotan hakaza, dan satu kali seperti ini. Artinya masih bisa digoyahkan, kadang digoyahkan ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan seterusnya. Illa man sami'a, kecuali orang yang mendengar, minhum, dari kalangan mereka orang-orang ahlul kalam dan ahlul jadal, dalil al-i'tiqadi, dalil-dalil i'tiqad itu. Nah, artinya tidak selamanya ahlul mutakallim, orang-orang mutakallimin dan orang-orang mujadilin itu akidah mereka itu rapuh, tidak selamanya. Terkadang akidah mereka juga kuat ketika mereka itu mempelajari, mendengar, mengkaji dalil-dalil i'tiqad tersebut, patalaqqafahu, dan mereka mengambilnya taklidan, melalui proses taklid, ya, mengikuti orang lain atau para ulama yang soleh, yang hebat dalam masalah ilmu ketauhidan. Kama talaqqafa nafsal i'tiqadi taklidan, sebagaimana ia memperoleh dirinya akidah tersebut taklidan, secara taklid. Jadi orang-orang mutakallimin dan al-mujadilin, ya, itu tidak akan goyah keimanannya, tidak akan goyah akidahnya ketika mereka mempelajari dalil-dalil akidah itu melalui proses taklid, melalui proses talaki, ya, sebagaimana akidah itu sendiri mereka ambil dari proses talaki juga. Nah, karena la farqa fit taqlidi, tidak ada perbedaan fit taqlid, dalam bertaklid, baina ta'allumid dalil, antara mempelajari dalil, atau ta'allumil madlul, ataukah mempelajari al-madlul, yang didalili. Dalam hal ini bahwa, ya, seorang al-mutakallimin dan orang mujadilin itu, untuk menguatkan i'tikad mereka, harus mereka mempelajari dalil. Kenapa? Karena mempelajari dalil itu sama statusnya dengan mempelajari yang didalili, ya. Jadi jangan ada di dalam diri seorang mutakallim atau mutajadili, mereka tidak perlu mempelajari dalilnya karena mereka sudah mengetahui madlunnya. Tidak mesti seperti itu. Mereka tidak boleh ada di benak mereka, tak perlu mempelajari dalil esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah tahu bahwa Allah itu esa, ya. Apa dalil keesanya mereka tidak perlu pelajari. Jangan begitu yang di benak mereka, agar supaya keimanan mereka itu semakin kuat.
dalilnya apa dan seterusnya, itu harus mereka pelajari. Nah, kalau mereka pelajari ini, maka mereka termasuk orang yang keimanannya itu menjadi kuat. Nah, fatalqinu dalil, ya, karena mempelajari atau mengajarkan dalil itu syai'un, itu adalah sesuatu, wal istidlalu bin nadhri syai'un akhar, dan beristidlal dengan menggunakan nazar, pertimbangan, pandangan, analisa dan seterusnya, syai'un akhar, itu adalah sesuatu yang lain, adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu Esa? Dalilnya bla bla bla, ditalkin dan seterusnya. Itu satu kajian. Kemudian tanpa mempelajari dalil itu, ya, kita langsung menganalisa sendiri dengan nazar kita, dengan pandangan kita dan seterusnya. Itu juga adalah sesuatu yang lain. Jadi keduanya ini adalah sesuatu yang beda. Bahkan di sini dikatakan ba'idun anhu, adalah sesuatu yang jauh darinya, artinya jauh sekali perbedaannya. Nah, sedangkan orang-orang mutakallimin dan orang-orang mujadilin itu rata-rata bermain mereka di masalah istidlal bin nazar. Rata-rata mereka bermain di situ. Mereka tidak mempelajari dalil itu. Nah, ini rawan sekali dari yang namanya kegoyahan. Ya. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya agar kuat? Dia harus mempelajari yang ini, talqinud dalil itu, agar supaya semakin kuat. Karena ini adalah sesuatu yang berbeda, tidak bisa disamakan, kurang lebih seperti itu. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Summa sabiyu, kemudian anak-anak itu, idza waqa'a nusyu'uhu ala hadhil aqidati, jika terdapat perkembangannya atas akidah yang seperti ini. Artinya anak-anak itu ketika tumbuh kembangnya itu akidahnya seperti ini. Ini istaghala bi kasbid dunya, jika dia sibuk dengan usaha atau upaya dunia, maka lam yamfatih lahu ghairuha, tidak akan tersingkap bagi dia yang selainnya. Ya. Kalau dia mantap akidahnya di awal perkembangannya, tetapi dia sibuk dalam masalah urusan ke dunia, maka tidak akan dibuka kecuali hanya itu saja. Artinya hanya sebatas itu saja akidahnya. Walakinnahu, akan tetapi dia, anak-anak tersebut, yaslamu fil akhirati, dia selamat di akhirat nanti, bi'tiqadi ahli al-haqqi, karena akidahnya orang-orang yang benar. Artinya karena akidah itu sudah dikategorikan sebagai akidah orang yang benar, orang-orang yang benar. Ya, walaupun ya hanya sebatas itu saja yang dia ketahui, tidak ada penguatannya misalnya. Nah, itu karena lam yukallifish syar'u, ya, tidak pernah memaksakan itu syariat itu, ajlafal arabi, ya, orang-orang kolotnya orang-orang Arab, ya, maupunnya seperti itu, orang Badui dan semacamnya. Syariat tidak membebankan kepada mereka aksara, itu lebih banyak, minat tasdikil jazimi, daripada pembenaran al-jazimi yang meyakinkan, yang mantap, bidhahiri hadhil aqaid, dengan zohirnya ini akidah-akidah tadi. Ya, jadi kenapa dia dikatakan lolos, selamat di akhirat, walaupun akidah mereka standar, ya, bahasa kasarnya seperti itu, ya, standar, tidak terlalu dalam, tidak terlalu luas, tidak terlalu jauh. Nah, kurang lebih seperti itu. Mereka dikategorikan lolos di akhirat karena syariat itu tidak pernah membebankan orang-orang kolot, orang-orang awam lah, kurang lebih seperti itu, ya. Terkait dengan masalah ketauhidan ini, melebihi dari sekedar meyakini dengan kuat zohir-zohir akidah ini. Allah itu Esa, Allah itu Tanzi, Allah itu Qudra, Allah itu Irada dan seterusnya yang sudah kita bahas. Sebatas itu saja, maka dia sudah boleh kita katakan selamat di akhirat. Ya. Kenapa? Ya, karena syariat tidak pernah membebani lebih daripada itu. Itu maksud daripada beliau di sini. Nah, itu bagi seorang anak, ya, yang sibuk dalam masalah urusan keduniaan. Pada saat dia berkembang menjadi dewasa, dia hanya masalah keduniaan. Tapi pada masa itu dia sudah ada pemahaman atau keyakinan akidah standar itu. Lebih bagus lagi kalau dia tidak sibuk dengan dunia. Harusnya seperti itu, dia kaji lagi lebih jauh supaya lebih mantap lagi keyakinan atau akidahnya. Fa'ammal bahasu wa tabtishu wa takallufu nazmil adillati falam yukallifuhu aslan. Adapun al-bahsu, mencari, membahas, wa tabtishu, ya, dan mengkaji, wa takallufu nazmil adillati, dan memaksakan menyusun dalil-dalil yang berhubungan dengan akidahnya, falam yukallifuhu aslan, maka syariat itu, ya,
tidak pernah memaksakan kepada dia aslan secara asal. Asalnya tidak ada tuntutan yang lebih jauh daripada itu sampai dikaji, dibahas, dalilnya ini disusun dengan rapi dan seterusnya. Tidak ada di dalam syariat pemaksaan, pembebanan yang lebih daripada itu. Oke. Wa in arada ayyakuna min saliki tariqil akhirah, dan apabila dia mau untuk menjadi termasuk orang yang melewati atau yang menelusuri jalan akhirat, artinya dia tidak sibuk dunia, taruhlah misalnya wasa'adahu taufiqu hatta istaghala bil ilmi, dan dia dibantu oleh taufiknya Allah Subhanahu wa taala, artinya kebetulan juga Allah Subhanahu wa taala mendukung dia dalam sibuk atau melewati jalan akhirat ini. Ya. Taufik Allah mendukung dia untuk melakukan itu, ya taruhlah misalnya untuk masalah keduniaan dia serba ada. Nah, itu bentuk taufik dari Allah, akhirnya dia punya waktu masa untuk suluk akhirat. Maka hatta istaghala bil amal, sampai dia kemudian sibuk dalam beramal, misalnya beramal akhirat karena masalah keduniaan dia sudah ada. Walazamat taqwa, dan dia senantiasa memperhatikan ketakwaannya. Wa nahan nafsa, dan dia mencegah dirinya anil hawa, daripada hawa nafsu, ya, dia selalu tahan itu kemauan nafsu yang tidak benar. Washtaghala birriyadati, dan dia sibuk dengan melatih diri, wal mujahadati, dan gigih dalam beribadah. Infatahat lahu abwabu minal hidayati, maka akan tersingkap bagi dia pintu-pintu hidayah. Taksifu an haqaiqi hadhil aqidati, yang mana hidayah itu akan menyingkap an haqaiqi hadhil aqidati, terkait dengan hakikat akidah-akidah ini. Binurin ilahin, dengan nur ilahi, cahaya ilahi, yukdafu fi qalbihi, yang akan dituangkan fi qalbihi, pada hatinya, bisababil mujahadati, disebabkan karena dia gigih dalam beribadah, bermujahadah. Nah, kalau anak-anak tersebut kemudian tidak sibuk dalam masalah keduniaan, justru dia sibuk di jalan akhirat, maka yang begini lebih bagus lagi. Dalam hal ini bahwa Allah akan kemudian singkapkan hakikat-hakikat akidah yang dia ketahui itu, lebih daripada ketika dia sibuk dalam masalah urusan keduniaan. Kalau sibuk masalah urusan keduniaan, ya hanya sebatas akidah yang standar itu saja yang dia ketahui, dan itu sebenarnya tidak masalah karena sudah bisa menyelamatkan dia di akhirat. Tapi lebih bagus lagi kalau dia sibuk dalam perkara akhirat, mujahadah dan seterusnya. Tahqiqan liwa'dihi azza wa jalla. Nah, ini sebagai bentuk bukti liwa'dihi, bagi janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan, "Idz qala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah pina, pada kami, artinya di jalan akhirat, nah, di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia, subulana, jalan-jalan kami. Nah, inilah yang dimaksud dengan inkishaf atau tersingkapnya hakikat-hakikat akidah tersebut. Itu akan diperoleh melalui proses mujahadah, riyadah dan seterusnya. Oke. Wa huwal jauharun nafisu, dan itu merupakan permata yang sangat berharga. Alladzi huwa ghayatu imanis siddiqin, yang mana itu adalah puncaknya iman orang-orang siddiq wal muqarrabin, dan orang-orang yang muqarrab, dekat kepada Allah. Wa ilaihil isyaratu, dan kepadanya lah al isyaratu, isyarat, ya, isyarat bisri, secara halus, alladzi, yang mana waqara fi sadri Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana waqara, terpatri pada dadanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya, haitsu fadala bihi al khalqa, ketika dia melebihi dengannya al khalqa, makhluk-makhluk yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Artinya, ya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu istimewa berbanding yang lain itu karena sesuatu yang ada di dalam dadanya. Nah, riwayat itu maksudnya, isyarat halus yang dimaksud itu adalah yang begini-begini. Apa dia? Keimanan, ya, yang dikuatkan, akidah yang dikuatkan dengan membaca Al-Quran, mengkaji ilmu agama, dan kemudian sibuk dalam masalah thariqil akhirah. Nah, ujung-ujungnya akan disingkaplah hakikat akidah tersebut ketika dia mujahadah, ketika riyadah, dia beribadah dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud oleh riwayat tersebut. Abu Bakar istimewa karena sesuatu yang ada di dalam dirinya atau di dalam dadanya. Ya, mujahadah atau riyadah itulah. Wa inkisafu dzalika sirri.
dan tersingkapnya rahasia tersebut, bal tilkal asrari, bahkan ya rahasia-rahasia yang lain, bukan cuma satu saja, lahu darajatun, itu baginya ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ketika sir itu tersingkap, ya rahasia-rahasia itu tersingkap, nah pada diri seseorang itu ternyata antara satu orang dengan yang lain itu beda-beda, jadi ada tingkatannya. Bihasbi darajatil mujahadah, sesuai dengan derajat atau tingkatan mujahadahnya dalam beribadah, gigihnya dalam beribadah, wa darajatil batini, dan sesuai dengan tingkatan batiniyahnya. Semakin gigih beribadah, semakin bersih batiniahnya, maka tentunya asrar-asrar itu pun akan tersingkap lebih banyak berbanding mereka yang agak di bawah level. Fin nazafati, nah terkait dengan misalnya batin, kesucian batinnya, nazafah, wa taharati, dan kebersihannya, amma siwallahi, dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi batinnya ini harus dinazafahkan, harus disucikan, harus dibersihkan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus dipenuhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil istidoati binuril yakin, dan pada terangnya dia binuril yakin, karena cahaya keyakinan itu antara satu dengan yang lain itu ya terkait dengan terangnya itu berbeda-beda. Semakin orang mujahadah, semakin orang membersihkan batin mereka, maka dauknya itu, cahayanya, nur keyakinannya itu juga akan semakin terang, dan seterusnya. Wadhalika, dan yang demikian itu kata wafawutil khalqi, sama dengan perbedaan makhluk, ya manusia, fi asrarit tibbi, terkait dengan rahasia-rahasia pengobatan, wal fikih, dan rahasia-rahasia atau asrar-asrar fikih, wasairil ulum, dan semua bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, jadi antara ilmu pengetahuan ketabiban, ya medis, antara satu orang itu berbeda. Ada yang pakar, ada yang spesialis, ada juga yang biasa-biasa. Begitu juga fikih, ada yang biasa, ada yang fuqaha betulan, dan seterusnya. Yakhtalifu dzalika, karena yakhtalifu dzalika, berbeda yang demikian itu, bi ikhtilafil ijtihadi, karena perbedaan kesungguhan, wa ikhtilafil fitrati, dan perbedaan fitrah manusia, fi dzakai, terkait dengan kecerdasan, wal fitnati, dan juga ya kejeniusan. Semakin jenius, semakin pintar, semakin bermujahadah, gigih, bersungguh-sungguh belajar, maka tentunya pengetahuan dia juga dalam masalah fiqih misalnya itu luar biasa, masalah fikih juga luar biasa, dan seterusnya. Wa kama la tanhasiru tilka darajatu, nah sebagaimana tidak terbatas ya, derajat-derajat atau tingkat-tingkatannya seperti ini, tidak ada batasnya ya, berbeda-beda antara satu dengan lain, presentasinya macam-macam, tidak ada batasnya. Fakadzalika hadhihi, maka demikian juga yang ini, masalah akidah ini begitu juga kata beliau. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, dan itu tidak ada batasannya. Khair, sampai di situ saja dulu, nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم